Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa, this is your Pandito 18 generation speaking. Kita lanjut ya, part 4 tentang kitab sezaman. Pertama definisi dulu. Islam itu luar biasa kalau mendefinisikan ya, sehingga tidak gabrul kalau mau menarasikan sebuah definisi. Kayak contohnya Ahlul Bait, nggak boleh itu sembarangan. Kami Ahlul Bait, nggak boleh ya. Nah ini kita bahas tentang kitab sezaman, tidak melulu berupa kitab atau buku atau mushaf. Lebih tepat lagi kalau disebut sumber sezaman, karena dapat berupa selain kitab, nisan, kemudian batu tulis, artefak, peralatan perang, peralatan sehari-hari dan sebagainya ya. Itu kitab sezaman. Nabi Muhammad SAW dengan Imam Ubaidillah nih ya, yang dicangkokkan menjadi anaknya Ahmad bin Isa. Saya tidak membandingkan kenabian dengan imam, ini gelarnya imam ya, tapi saya membahas tentang sosok. Apakah sosok Nabi Muhammad SAW benar-benar ada historis atau hanya tokoh fiktif? Demikian pula dengan Imam Ubaidillah, apakah tokoh sejarah benar-benar ada atau hanya tokoh fiktif? Nabi Muhammad SAW memiliki kitab sezaman, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi ini baru internal, klaim sepihak umat Islam. Lalu kitab eksternal yang ditulis oleh orang lain. Ya, pada tahun 100 Masehi sampai 170 Masehi adalah seorang bernama Claudius Ptolemy menulis buku Geografia ya. Di situ ada kartografi menggambarkan Yastrib ya, sebelum nantinya diubah nama menjadi Madinah Al-Munawwarah oleh Nabi Muhammad SAW, dan kemudian Makoraba, Mekah. Di situ digambarkan tuh bani dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, salah satunya Bani Quraisy, dari mana Nabi Muhammad SAW berasal baninya ya, Bani Quraisy. Itu kitab eksternal. Nabi Muhammad punya bukti bahwa Nabi Muhammad SAW adalah keturunannya, garisnya kepada Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian yang ketiga, kitab sezaman. Nah ini bagus nih, kitab sezaman. 2 tahun setelah baginda Nabi Muhammad SAW wafat, ada seorang uskup besar di Yerusalem, Filistin, Palestina ya, menulis buku. Nah itu di dalam buku itu, aduh belnya udah bunyi, matiin dulu ya, tanggung teman-teman. Seorang uskup agung di Yerusalem tadi menulis buku ya, Sophronius namanya, dalam bahasa Yunani, Ho Propetos Sarakenotai. Ho Propetos, nabi yang itu, tapi kan nabi banyak. Begitu disebut nabi yang itu keturunan Sarasen. Sarasen ini dalam pengertian orang-orang barat adalah keturunannya dari Siti Hajar, Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian turun sampai ke Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab sezaman tersebut yang dikarang oleh Uskup Agung Palestina 2 tahun setelah Nabi Muhammad wafat, dikatakan nabi yang itu keturunan Sarasen. Artinya ini kitab sezamannya, bahwa sosok Muhammad SAW benar-benar ada, pernah lahir di bumi, pernah hidup di bumi, kemudian membawa risalah Islam, wafat di kota Madinah ya. Tetapi sekarang kita lihat mengenai Imam Ubaidillah, kitab internal nggak ada, kitab eksternal nggak ada, kitab sezaman nggak ada ya. Nah ini dipandang dari ilmu filologi, Profesor Menahem Ali. Nah kemudian kalau kita lihat di sini, Syekh Abdul Qadir Jailani itu ada goresan kitabnya yang sampai sekarang masih turun-temurun terus dipelajari oleh santri-santri. Nah sekelas imam itu masa iya nggak ada goresan sama sekali tentang kota Tarim ke, tentang apa ke gitu ya. Nah kecuali beliau hanya seorang
peternak atau nelayan, tapi gelar imam itu gelar yang besar, nggak main-main ya keilmuannya. Tapi nggak ada catatan satupun. Sekarang yang kedua nih, tanpa catatan. Ada orang yang lahir, terutama orang-orang kelasnya kakek kita misalnya, nggak punya akte kelahiran. Ya bahkan ada zaman dulu lahirnya kapan? Waktu bapak saya nanam pohon jamblang. Nah itu patokannya tuh. Apakah hanya karena tidak ada catatan kemudian seseorang itu dikatakan fiktif? Kalau kita hidup sezaman tentu tidak. Kayak orang tadi ya, bapaknya lahir saat dia lahir saat bapaknya nanam pohon jamblang. Kalau kita hidup di zaman itu ya kita percaya. Tetapi ini udah ratusan tahun, 550 tahun sejak Ahmad bin Isa kemudian muncul Ubaidillah. Nah ini yang dipertanyakan, kitab sezamannya tidak ada ya. Nah ini jadi di sini nih teman-teman nih. Sekarang kan kita abad ke-15 Hijriah. Muncul nama Ubaidillah dalam kitabnya Ali Sakron adalah anaknya dari Ahmad bin Isa, Muhammad, Ali dan Husain. Ini abad keempat Hijriah. Tetapi tidak ada kitab sezamannya. Abad 5 nggak ada, 6 nggak ada, 7 nggak ada, 8 nggak ada. Ya, Hanif, mantu dari Rizik Syihab itu mengatakan telah terkumpul 140 kitab mengenai ini. Tapi ketika ditanyakan mana yang abad ke-8 diam, mana yang abad ke-7 diam, 6, 5, apalagi ya makin diam. Ini menandakan semuanya adanya di atas abad ke-9, tidak terbukti. Dan buku dari Mubitoh Alawiyah itu tidak ada ya. Di sini juga tidak disebutkan nih. Sebentar saya ambil bukunya teman-teman. Dalam buku ini ya 521 halaman sudah saya baca 3 kali bolak-balik, kecuali yang berbahasa Arab saya minta bantuan teman-teman. Juga tidak menyebutkan mengenai kitab sezaman. Nah, dulu Gus Wafi bilang nggak perlu kitab sezaman ya. Mana kitab sezamannya? Siapa dia bilang? Musa atau Musa alaihissalam atau siapa gitu ya. Nabi Muhammad SAW yang masanya lebih belakangan, Syekh Abdul Qadir Jaini masa zamannya belakangan, kok kita bisa membuktikan? Sementara ini yang abad terkemudian 9 Hijriah itu tidak bisa dibuktikan kitab sezamannya. Jadi kesimpulannya adalah memang Ba'alawi sampai sekarang tidak bisa membuktikan kitab sezaman. Bahkan ada yang menarik, Gus Rumail yang membela habis-habisan klan Ba'alawi, dia berkata kepada Agus Jazuli, saya ini kata Gus Rumail taslim kepada Kiai Haji Imaduddin. Dalam artian apa taslimnya? Dia bilang, makanya saya nggak sependapat dengan Wafi dan Hanif, kata Gus Rumail. Nah, dia bilang dalam mata kuliah saya perlu adanya kitab sezaman, walaupun tidak dari sumber primer, setidaknya dari sumber sekunder. Tuh, itu dikatakan oleh Gus Rumail ya. Tetapi sayang disayang, ketika Gus Rumail menampilkan manuskrip-manuskrip yang di tahun yang dipertanyakan ini, tahun pengujian, abad pengujian 45678 Hijriah, sayangnya itu adalah manuskrip bodong ya. Beliau dibiayai ini besar kan, karena keliling dunia, ke Leiden, ke Mesir, mungkin ke Yaman, entah kemana lah ya, bawa pulang. Hasilnya manuskrip bodong, tidak bisa membuktikan kitab sezaman. Gitu ya teman-teman. Sorry ternyata 9 menit nih, tapi memang susah kalau ngepasin 3 menit dengan yang panjang informasinya kayak gini. Mohon maaf, saya kelebihan waktunya. Thank you. Nanti kita bahas surah wal istifadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.